Alhamdulillahirabbil alamin. Wala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalawatu wa salamuhu ala khatimil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi'amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang kami muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah. Mensyukuri nikmat Allah ini adalah kewajiban bagi kita. Salah satu akhlak mulia Nabi adalah selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Fadkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, marilah kita selalu meningkatkan kadar keimanan kita. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Laja'a anjamin adabillah min dzikri. Hadirin sidang salat Jumat yang kami muliakan. 3 hari kita telah melakukan puasa Syaban. 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan. 6 hari kita melakukan puasa sunnah bulan Syaban. Terakhir nanti pada tanggal 26 Agustus. Puasa-puasa yang kita jalankan ini adalah salah satu untuk menuju kesempurnaan akhlak kita. Sebab kesempurnaan akhlak kita ini akan kita lalui dengan berbagai hal. Antara lain adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah kita. Saya mencoba untuk melontarkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah. Tapi sebelumnya perlu kita lihat perkembangan di dunia, minimal di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 8 Juli yang lalu telah memutuskan dan telah mengesahkan undang-undang tentang masalah MP3, di mana di situ salah satu pasal menentukan seorang anggota DPR yang terlibat korupsi tidak bisa langsung diperiksa kecuali ada izin tertulis dari Dewan Kehormatan Ketua DPR. Ada suatu hal-hal yang seakan-akan menghambat bagaimana laju koperasi, laju korupsi yang ada ini akan dihambat oleh berbagai hal. Berbagai cara dan berbagai jalan untuk menegakkan kebenaran, banyak halangan-halangan yang akan ditemui. Adalah menarik apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dengan mensitir suatu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tahawi tentang kewajiban hukum. Seorang hakim yang tahu hukum dan mengadili menurut hukum, ganjarannya adalah surga. Sebaliknya, seorang hakim yang tahu hukum tapi melaksanakan di luar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang, ganjarannya adalah neraka. Memang di Indonesia ini banyak hal-hal yang ada
kalanya sudah tahu tentang masalah-masalah ketentuan hukum dan sebagainya, banyak yang memang dilanggar. Istilahnya kalau orang mengatakan sekali merdeka, merdeka sekali, termasuk korupsi. Inilah yang sekarang ini mulai diberantas, meskipun bertambah banyak dan bertambah banyak. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Ronggo Warsito, pujangga Indonesia terkenal. Mangkio derajat tingkroto, keadaan negara saat ini. Kawurian Suraruri, tambah merosot. Atilan Siras Bukti, etik tata krama sudah dihilangkan. Karena tanpa Maluki, karena tidak ada pemimpin. Mudah-mudahan nanti pemimpin mendatang itu kita harapkan. Karena tanpa Maluki, karena tidak ada pemimpin. Sujono Sarjono, Keru Kalundur, kalau gitu orang ahli, orang pandai dan sebagainya terbawa oleh arus. Oleh karena oleh Ronggo Warsito dikatakan amanah zaman edan. Amanah zaman edan yang sekarang ini dikatakan semacam itu. Ya orang edan, orang kaduna. Yang terakhir dikatakan sak bukja-bukja ini wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Nah, kita lah mudah-mudahan termasuk orang yang eling dan waspada bagaimana yang kita harapkan. Kalau tanpa semacam itu kita tidak bisa. Jadi perjalanan-perjalanan dalam menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan menegakkan hal-hal yang kita inginkan. Wala talbisul haqqa bil batil wa katmul haqqa wa antum ta'lamun. Banyak halangan tetapi terus harus tetap ditegakkan dan diletakkan. Saya mencoba untuk melontarkan tentang hal yang berkaitan dengan akidah. Akidah dapat diartikan sebagai keyakinan, bisa diartikan sebagai pandangan hidup, bukan kaidah. Kalau kaidah itu norma atau hukum, dan bukan al-kaidah. Kalau al-kaidah itu yang melahirkan NII atau ISIS, itu adalah al-kaidah. Tapi kaidah adalah suatu keyakinan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau kita yakin bahwa kehidupan ini nanti kemudian hari akan ada suatu pertanggungjawaban, maka kita akan menjadi selamat. Banyak yang kita lihat, kita sudah banyak meninggalkan hal-hal semacam itu. Kita selalu emosional, tidak bersabar, termasuk saya sendiri. Sering hal itu diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, kita harus bersabar dalam hidup. Keyakinan-keyakinan itu harus kita tanamkan, terutama kalau kita membaca, memahami dan melaksanakan isi daripada Al-Quran. Sesungguhnya banyak yang harus kita amalkan, kita laksanakan di dalam amalan-amalan di dalam Al-Quran. Saya mengambil misalnya salah satu surat. Setiap manusia, siapapun pangkat dan jabatannya, selalu akan dicoba, diuji oleh Tuhan sesuai dengan tingkat derajat manusia masing-masing. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarati wa basyirish shabirin. Hanya kita, hanya manusia yang bersabarlah, yang nanti akan memperoleh. Nah, yang terakhir, ada satu ayat yang menarik kalau kita mau memahami dan melaksanakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kewajiban pada manusia yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita bersyukur karena Allah memberikan sesuai dengan ukuran masing-masing manusia. Nah, ayat berikutnya yang penting. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang kamu kerjakan, hasilnya akan kamu peroleh. Prestasinya akan kamu peroleh. Dan apa yang kamu lakukan, tanggung jawab resikonya yang kamu lakukan. Makanya kemudian
Kalau ada misalnya korupsi, katakan mantan ketua Mahkamah Agung, kemudian dituntut dengan seumur hidup dan sebagainya, kemudian masih banding, kemungkinan nanti ada hukuman mati pada tingkat-tingkat Mahkamah Agung karena hukum membolehkan. Itu adalah setimpal. Nah, manusia yang bekerja, manusia yang berprestasi pasti akan memperoleh hasilnya. Karena kita manusia, salah satu untuk menjadi akhlak yang mulia adalah harus pandai, harus cerdik. Hal ini yang dianut oleh konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Nah, kecerdikan itu harus kita peroleh, kepandaian itu harus kita gapai dan sebagainya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada umma fa alaihi bil ilmi. Ada satu kisah yang mungkin menjadi pelajaran kita untuk menjadi orang pandai. Suatu ketika ada orang bernama Abbas Ali. Ayahnya luar biasa, tetapi tidak ditunjang oleh ilmu. Abbas Ali ini suatu ketika ke Perancis di hotel berbintang. Pada saat dia keluar dari kamar, habis sholat subuh, libatlah seorang pelayan. Dia menyampaikan salam bahasa Perancis, Bonjour. Abbas Ali tidak mengerti apa artinya Bonjour. Langsung dia menjawab, Ana Abbas Ali, nama saya Abbas Ali. Hari kedua, libat pelayan yang sama dengan mengucapkan Bonjour. Abbas Ali tetap menjawab, Ana Abbas Ali. Hari ketiga juga sama, akhirnya Abbas Ali berpikir, tidak mungkin seseorang menanyakan nama sampai 3 kali. Namanya orang kaya, dia membeli kamus bahasa Prancis yang tebal. Dia cari apa artinya Bonjour. Ternyata Bonjour itu adalah selamat pagi. Baru mengerti salah. Kalau saya ada ucapan Bonjour selamat pagi, saya jawab dengan Ana bahasa. Tapi Allah ini maha adil. Manusia dilahirkan ada zuhran politikon, diberi akal berpikir untuk itu. Akhirnya dicari di kamus, tidak ada jawabannya. Kalau Bonjour itu apa jawabannya? Tapi sekali lagi dia berpikir. Akhirnya dia mengambil kesimpulan dan putuskan. Besok hari yang keempat, kalau pelayan itu libat, saya akan mengucapkan lebih dahulu. Ucapan saya, kata apa saya ucapkan Bonjour. Saya akan dengarkan betul apa jawaban daripada pelayan itu. Betullah hari yang keempat, pelayan itu dan nampak akan libat di muka pintu. Abbas Ali begitu pelayan sudah dekat, Abbas Ali cepat-cepat menyampaikan salam Bonjour. Apa jawab pelayan ini? Ana Abbas Ali. Inilah menunjukkan bahwa manusia itu perlu dibekali dengan kepandaian dan kecerdikan. Nah, akhirnya mari kita ambil. Ada suatu hal yang kita ambil bahwa keyakinan untuk mempercayai kemudian hari, menjadi cerdik dan pandai, berubah nasib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, harus kita lakukan. Akhirnya dalam sisa-sisa hidup yang ada, jangan lupa hakimi sholat dan lulus disamsi ila ghazaqil laili wa qur'anil fajr. Innal qur'ana fajri kana masjuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda wa rabbi abdil mutqalati wa abridni mukhrajati wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Pergunakan tengah malam, sisa-sisa hari untuk meminta kepada Allah. Fa insyaallah Allah sudah berjanji, wa alaysa lil insani illa ma syaa, akan kabulkan apa yang kamu minta. Oleh karena itu, hari-hari di dalam proses hidup kehidupan kita manfaatkan sisa-sisa hidup yang ada, kita belum tahu kapan. Kemarin teman kita dalam usia 65 2,5 bulan, Allah sudah kulu nafsi dan sebagainya. Itulah sekedar gambaran-gambaran tentang proses perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam mengakhiri kehidupan nantinya.
mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi yuhibbus sholihin wa yarfa'u darajatil muttaqin alladzina yadhkurunallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul izzatil muttaqin sayyidil huril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa salamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.